Aku bukan tipe wanita yang sering datang ke pesta, tapi salah satu rekan kerjaku terus mendesak selama berminggu-minggu. Itu adalah acara kantor di sebuah bar lokal. Dan setelah cukup banyak desakan, aku akhirnya setuju. Sekarang, kalau dipikir-pikir, aku berharap aku tidak pernah pergi. Tempat itu penuh dengan wajah-wajah yang familiar. Kolega dari berbagai departemen, supervisor, bahkan beberapa orang yang nyaris tidak ku kenal. Aku sedang menyeruput minumanku dengan gugup, berusaha menghindari obrolan basa-basi yang dipaksakan ketika aku melihatnya. Dia duduk sendirian di meja pojok, memegang segelas anggur, terlihat hampir sama canggungnya denganku. Dia punya aura yang tenang namun percaya diri. Rambut hitam, mata tajam. Ketika dia menangkap tatapanku, dia tersenyum kecil. Bukan senyum genit seperti yang biasa orang berikan di bar. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah mengenalku. Seperti dia sudah menungguku untuk memperhatikannya. Merasa aneh tapi tertarik padanya, aku merasa ada sesuatu yang familiar dengannya. Aku berjalan mendekat. Kami mulai mengobrol, dan percakapan mengalir seperti kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Namanya Lilian. Dia bekerja di departemen lain, pemasaran, kalau tidak salah. Dia tahu tentang pekerjaanku, proyek-proyekku, bahkan kebiasaanku sehari-hari di kantor. Itu terasa aneh, tapi aku pikir mungkin dia sering melihatku di sekitar kantor. Selama beberapa minggu berikutnya, kami menjadi dekat. Kami makan siang bersama, mengobrol di ruang istirahat, bahkan kadang bertemu di luar kantor. Ada sesuatu yang nyaman saat bersamanya. Dia selalu memiliki ekspresi seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan kukatakan sebelum aku mengatakannya. Aku menyukai itu. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya, itu hanya hal kecil, hal yang bisa kuabaikan, seperti kenyataan bahwa dia tidak pernah membawa handphonenya. Setiap kali aku bertanya, dia hanya berkata bahwa dia tidak suka terpaku pada layar. Atau bagaimana tidak ada seorang pun di kantor yang tampaknya mengenalinya ketika kami bersama. Aku pikir, dia hanya orang yang pendiam, tipe yang tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Namun suatu hari, seorang kolega menatapku aneh saat aku berbicara dengannya di ruang istirahat. "Siapa yang sedang kamu ajak bicara?" tanyanya. Dahinya berkerut. Aku menoleh ke Lilian, lalu kembali ke rekan kerjaku. "Lilian," jawabku, merasa bingung. Dia hanya tertawa kecil. "Lucu, tapi serius, kamu baik-baik saja?" Aku tertawa, mengira dia hanya bercanda, tapi rasa gelisah mulai merayap ke dalam pikiranku. Lalu, suatu hari, dia menghilang. Dia tidak muncul di kantor. Aku pikir mungkin dia sakit, tapi setelah seminggu tanpa kabar, aku mulai khawatir. Aku mulai bertanya kepada orang-orang. Awalnya, secara santai, sekadar, "Hei, ada yang lihat Lilian?" ke beberapa kolega, tapi jawaban mereka membingungkanku. "Siapa?" Aku menjelaskan tentang dia, tentang makan siang kami, obrolan kami. Orang-orang melihatku seperti aku sedang bercanda. Salah satu rekan kerja bahkan tertawa berkata, "Hei, kamu baik-baik saja. Jangan bercanda begitu." Aku frustrasi. Bagaimana bisa mereka tidak mengingatnya? Kami sudah sering duduk bersama saat makan siang. Orang-orang pasti pernah melihat kami berbicara. Bertekad membuktikan bahwa aku tidak berkhayal. Aku pergi ke HR, saat itulah aku merasa seolah-olah tanah di bawah kakiku runtuh. Lilian, wanita di bagian HR, mengernyit saat mengetik di sistem mereka. Tidak ada nama itu dalam catatan kami. Kamu yakin dia bekerja di sini? Aku bersikeras. Aku menggambarkannya lagi. Wajah wanita itu berubah serius. Dulu memang ada Lilian di bagian pemasaran, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil, 5 tahun lalu. Perutku terasa kosong, seperti ada lubang besar di dalamnya. Itu tidak mungkin. Aku baru saja menghabiskan sebulan terakhir bersamanya. Aku mencari laporan kecelakaannya, dan di sana tertulis namanya, fotonya, mata tajam yang sama, senyum yang sama. Tanggal kecelakaan itu 5 tahun yang lalu.
Tanganku gemetar saat aku menggulir catatan karyawan lama, mencari bukti bahwa dia pernah ada. Aku memeriksa handphoneku, tidak ada foto, tidak ada pesan. Aku memeriksa emailku, tidak ada. Setiap percakapan yang kupikir kami punya, tampaknya telah lenyap. Saat itulah aku mengingat sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Seminggu yang lalu, dia meminjam pulpenku. Pulpen murah dengan tutup yang retak. Aku ingat melihatnya memutar-mutar pulpen itu di antara jarinya dengan santai saat kami berbicara. Aku tidak pernah mendapatkannya kembali. Dengan jantung berdebar, aku membuka laci mejaku, tidak yakin apa yang kuharapkan. Dan di sanalah benda itu, duduk rapi di sudut laci, pulpen yang sama dengan tutup yang masih retak. Napas terasa berat di dadaku. Bagaimana? Mungkin sesuatu yang sekecil itu masih ada jika dia tidak pernah ada. Aku menutup laci dengan keras. Tanganku berkeringat. Mungkin aku mulai kehilangan akal sehatku. Mungkin stres membuatku berhalusinasi. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di atas mejaku ada selembar kertas kecil, tertulis tangan, dengan tulisan rapi yang langsung kukenali. Aku menikmati waktu kita bersama. Jangan cari aku lagi. Aku mencoba menenangkan pikiranku, mencoba mencari penjelasan logis, tapi semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal semuanya. Setiap orang yang kutanyai di kantor bersikeras bahwa mereka tidak pernah melihatku bersama siapapun. Bahkan ketika aku mengingat dengan jelas duduk bersamanya, bercanda, berbagi cerita, tidak ada yang bisa mengonfirmasi itu. Aku mulai tidur lebih sedikit, terlalu sibuk memikirkan semua detail. Mungkinkah aku hanya berhalusinasi? Tapi bagaimana dengan pulpen itu? Bagaimana dengan catatan itu? Semakin lama aku mencoba mengabaikannya, semakin sulit bagiku untuk bekerja seperti biasa. Aku melihat ke sudut ruang istirahat dan mengingat percakapan kami. Aku melewati meja kosong di dekat jendela dan membayangkan dia duduk di sana, mengaduk kopi dengan ekspresi tenang itu. Hingga akhirnya aku menyerah. Aku berhenti mencari jawaban. Aku berhenti bertanya pada kolega. Aku mencoba mengubur semuanya jauh di dalam pikiranku, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Dan aku tidak bisa menjelaskannya. Sampai hari ini, aku masih belum menemukan jawabannya, dan aku masih bingung.